Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Kali ini saya punya mainan baru. Kenapa saya bilang mainan baru? Karena jujur saya cukup sedikit kecewa ya dengan si Asus Zenfone 3 Max ini. Saya tertarik untuk membeli Zenfone 3 Max ini. Kemudian saya menjual Oppo A37 saya, namun di luar ekspektasi saya, bukan di luar sih, di bawah ekspektasi saya, kemampuan si Asus Zenfone 3 Max ini. Ya, mungkin dari segi desain sendiri, salah satu faktor yang membuat saya tertarik untuk meminang si Zenfone 3 Max ini, kalau dilihat secara sekilas dia sangat mirip dengan iPhone 6 ataupun iPhone 7 ya, dari segi desain, meskipun dari mungkin peletakan tombol-tombol dan kameranya tidak sama. Namun sisi depan inilah yang paling saya incar waktu itu, hitam, full hitam gitu, terus 2.5D, jadi kelihatan keren seperti iPhone, walaupun ada logo Asusnya, tapi tetap keren menurut saya. Dan layarnya kelihatan pekat sekali. Intinya layarnya sangat menggoda, kelihatan premium, berbahan metal. Meskipun seperti yang lain di atas dan di bawah itu masih plastik ya. Jadi metalnya di posisi tengah saja ini. Kemudian ada fingerprint juga yang bentuknya kotak, cukup bagus, dan saya sangat suka dengan modelnya. Namun setelah saya pakai beberapa hari, kesukaan saya itu sedikit demi sedikit mulai luntur. Tentu saja terhadap performasi HP ini ya. Kalau ngelihat displaynya sih ini masih sangat bagus ya. Dia menggunakan resolusi HD dengan ukuran 5,2 inch IPS. Jadi dilihat dari sudut kemiringan pun masih oke. Warnanya juga cukup tajam ya. Tapi sempat saya compare dengan Oppo A37. Menurut saya masih bagusan Oppo A37 untuk ketajaman warnanya. Salah satu yang bikin saya suka lagi adalah ini kapasitifnya ada di screen ya, di screen on button. Jadi masih bukan masih, jadi saya sangat sangat menyukai ini, meskipun beberapa orang katanya tidak suka karena ini akan mengurangi luas layar ya, tapi saya sendiri tidak masalah karena dalam kondisi mati justru akan terlihat polos, keren gitu. Zenfone 3 Max ini menggunakan Zen UI yang mungkin bisa dibilang terbaru, tapi saya lihat di sini ada beberapa bugs ya, ada beberapa bugs yang kurang mengenakan. Nah, ini Androidnya basicnya Marshmallow 6.0. Untuk versinya sendiri ini adalah versi yang terbaru. Katanya sih malah lebih enak yang versi bawaan waktu beli ya. Jadi saran saya sih mendingan jangan di-upgrade dulu ke versi ini, kecuali kalau sudah ada pembaruan di atasnya. Karena di versi ini saya menemui beberapa bug yang nanti akan saya paparkan. Ya, untuk layar sendiri banyak yang bilang di forum-forum, di grup-grup, agak sedikit kurang responsif. Entah ini termasuk bugs di ROM ini atau gimana, saya kurang tahu. Tapi biasanya kalau untuk sensitivitas layar sih bukan bugs ya, dia memang hardware ya. Hardware. Nah, bugs pertama ini tidak bisa mengecek data penggunaan baterai. Jadi ketika dipencet biasanya kan akan muncul screen on time untuk layar berapa, penggunaan CPU-nya berapa. Di sini tidak bisa. Hanya terlihat detail riwayat ini aja, masa pakai baterainya. Jadi standby dan ini dihitung jadi satu. Kecuali kalau untuk melihat screen on time-nya tidak bisa. Ini bug, salah satu bug yang ada. Kemudian yang kedua, untuk kameranya sendiri, terutama di bagian video, dia maksimal mentok di HD. Padahal untuk ukuran 13 megapiksel sih seharusnya bisa Full HD, dan saya ngeliat di beberapa reviewer lain dia bisa Full HD, di sini mentok HD. Nah, ini bugs yang kedua ya, cukup mengganggu menurut saya. Kemudian perekaman untuk kamera depan sangat gelap sekali. Kamera depan perekaman videonya sangat gelap sekali. Jadi ketika kamera cukup cerah, tapi ketika dipindahkan ke video jadi sangat gelap sekali. Kemudian bugs berikutnya, hasil Antutu benchmarknya juga turun, yang di beberapa uh, video review mencapai 35an lebih, ini hanya 29.000. Ini menurut saya juga, walaupun bukan segalanya Antutu, tapi sedikit banyak dia menggambarkan tentang kinerja si smartphone ini, kemampuan si smartphone ini. Jadi itu bugsnya. Mudah-mudahan pihak Asus segera melakukan pembaruan ya, untuk bisa mengantisipasi bugs-bugs yang terjadi. Dan katanya sih screen on time baterainya lebih rendah ya, jadi keawetan baterainya juga lebih rendah di ROM ini. Mudah-mudahan segera diadakan update ya, karena sendiri saya ingin downgrade nya tapi susah.
Saya nggak tahu caranya, saya coba pakai recovery mode nggak jalan, saya takut rusak, akhirnya udah saya pakai seperti ini. Ya, untuk spesifikasi sendiri menggunakan CPU quad-core MT6737 ya, 1,25 GHz, Cortex A53, jadi masih quad-core dengan RAM 2 GB, internal 16 GB. Untuk yang saya pegang ini sebenarnya ada versi RAM 2 GB, internal 32 GB. Harganya tentu lebih mahal. Kemudian GPU-nya menggunakan Mali T720 MP2. Mungkin untuk game-game sedang sampai HD mungkin masih, kalau HD mungkin settingan rendah ya, kalau sedang masih oke. Pemakaian baterainya sih menurut saya untuk yang saya pakai ini dengan ROM yang ini 1112 sama Redmi Note 3 Pro ya, mungkin screen on time di angka ya 4 sampai 5 jam lah, 5 jam lah ya, rata-rata 5 jam. Tidak jelek, namun seharusnya dengan embel-embel max-nya di belakang seharusnya bisa lebih ya. Kapasitas baterai 4100-nya, apalagi CPU yang dipakai CPU kelas dia bisa dibilang cukup cukup rendah untuk saat ini ya, jadi seharusnya nggak memakan daya yang cukup tinggi sehingga bisa menghasilkan keawetan baterai yang lebih dari seharusnya atau bisa lebih tinggi dari Redmi Note 3 Pro seharusnya. Untuk pengacasan sendiri ya antara 2 sampai 2,5 jam ya, dari 0 sampai full. Ini untuk kameranya menggunakan kamera 13 megapiksel. Ada beberapa mode walaupun nggak selengkap Asus Zenfone 3, tapi ya cukup cukup lumayan lah. Ada HDR, ada kemudian mempercantik, kemudian ada super resolution, ada filter-filter, ada juga fitur selfie, dan juga ada ini apa namanya yang pixel master yang mau bisa menghasilkan foto yang cukup terang di tempat gelap. Hasilnya menurut saya ya lumayan lah, nggak istimewa tapi cukup lumayan. Tapi untuk sekelas 13 megapiksel seharusnya bisa lebih dari ini, seharusnya bisa lebih dari ini. Kamera depan sendiri 5 megapiksel dan hasilnya biasa saja, saya nggak terlalu berharap banyak kamera depan ini. Namun untuk fitur-fiturnya juga sudah cukup lumayan lengkap. Ada beauty mode tentu, kemudian ada otomatis, ada efek-efek atau filter, kemudian ada juga pixel master di belakangnya. Di sini fitur beauty mode-nya cukup lengkap, bisa memberikan efek warna pada kulit, penghalusan kulit, kemudian bisa mentiruskan pipi, melebarkan mata dan lain-lain seperti yang tertera di Asus seri sebelumnya. Namun karena resolusinya cuma 5 megapiksel, saya kurang lihat hasil yang bagus di hasil kamera depan. Saya lebih suka selfie dengan kamera belakang karena ada fitur selfie-nya ya. Hasilnya jauh lebih bagus untuk selfie-nya di kamera belakang. Kemudian ini recent app-nya, fitur recent app-nya cukup bagus. Maksudnya bagus ini halus, smooth, tidak menunjukkan gejala lag karena RAM-nya sudah 2 GB ya, sudah 2 GB. Ya. Zenfone 3 Max ini harganya sekitar 2,1 juta. Kemudian yang RAM yang internal 32 GB kalau nggak salah 2,3 sekian ya. Tapi dalam waktu dekat memang, atau tepatnya mungkin sekarang sudah muncul ya, Zenfone 3 Max yang versi saya lupa kemarin RAM 3 atau Snapdragon gitu. Sepertinya Snapdragon ya. Coba nanti di search sendiri, searching sendiri. Kalau akan mungkin tertarik dengan bodinya, dengan desainnya, mungkin bisa mengambil yang series yang terbaru ya, karena sepertinya lebih bagus. Dan juga satu lagi yang saya keluhkan adalah fingerprintnya agak lemot sih menurut saya, kurang kurang fast, kurang cepat, dan beberapa kali tidak mengenali jari saya. Jadi saya lebih memilih nonaktifkan fitur fingerprintnya dan menggunakan double tap to wake dibandingkan menggunakan fingerprint, karena agak kerepotan saya mencet sekali dua kali nggak langsung bisa terbuka. Ya mungkin itu masuk dalam bug juga, mudah-mudahan segera dibeneri oleh pihak Asus. Ya ini touchscreen-nya ya, sebenarnya sih nggak ada masalah buat saya, cuman beberapa orang saya di grup yang lihat mereka bilang sensitifnya kurang, mungkin karena tempered glass-nya atau gimana. Ini kalau tidak pakai tempered glass sebenarnya cukup normal ya, lancar. Ya mungkin itu video yang bisa saya sampaikan tentang
Zenfone 3 Max ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.